Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa kehidupan kami, membawa keluarga kami. Dan satu hal yang kami mau Tuhan sampaikan di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebab dengan mengucap syukur Tuhan, Engkau menambah-nambahkan karunia lebih lagi bagi kami. Engkau menambah-nambahkan lagi semangat bagi kami. Engkau memelihara hidup kami ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami Tuhan anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berada di tempat ini ya Tuhan, yang sedang melakukan ibadah online ataupun offline ya Tuhan. Biar segenap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik yang berada di rumah, di dalam perjalanan atau bahkan di dalam rumah sakit ya Tuhan, sedang proses pemulihan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, di dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh berserah sepenuh hati kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam ibadah kami yang luar biasa pagi hari ini Tuhan, kami bebaskan Engkau Roh Kudus sebebas-bebasnya melawat dan menjamah setiap kami. Berkaryalah Engkau Tuhan di tengah kami pagi hari ini. Berdaulatlah sepenuhnya ya Tuhan Yesus atas ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di awal ibadah ini Tuhan, kami mau satukan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yang berkuasa dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama kita akan bangkit berdiri. Bagi yang di rumah-rumah, mari serukan nama Tuhan Allah kita. Kita bersorak-sorai meninggikan namanya. Haleluya. Karena kasih-Mu tak berkesudahan.
persiapkan terus hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami ya Allah. Kasih-Mu sempurna atas kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan senantiasa ada bersama kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Kalaramaya sakara para palaramaya sande. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita puji Tuhan dengan senap hati kita di hadapan Allah kita. Yes Lord. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
selayaknya Tuhan. Sepatutnya hati kami terus mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu terus melimpah atas kami. Kami mengucap syukur buat rawatan-Mu sepanjang hari atas hidup kami ya Tuhan. Hari-hari yang kami lalui Tuhan. Sehingga kami terus berjalan Tuhan. Kuat terus Tuhan. Karena Engkau Allah selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah hati kami, roh kami Tuhan, terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Karena itulah Tuhan yang memberikan kekuatan atas hidup kami Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak sanggup ya Allah. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak berarti ya Allah. Tapi bersama Engkau Tuhan, kami boleh cakap menanggung apapun dalam hidup kami ya Allah. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau saja yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami tinggikan. Oh Rapa-Rapa-Laramaya Saka. Sekali lagi dengan senap hati katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yes Lord, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau
sampai selamanya Tuhan. Engkau tetap Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah di atas segala Allah, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur pagi hari ini ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari lepas hari kami senantiasa mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Telah melawat setiap kami Tuhan. Melawat setiap hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan terus mengalir Tuhan. Bagi setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap hati Tuhan. Mereka yang terluka Tuhan pulihkan Tuhan. Mereka yang sakit jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat heran ajaib saat ini mengalir memenuhi hati setiap anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman pagi hari ini ya Allah. Kami persiapkan Tuhan seluruh hidup kami padamu ya Allah. Urapi setiap hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pakai secara luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu sungguh memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Kita berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat duduk, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita sudah memasuki di bulan Desember. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa kita mendapatkan tuntunan Tuhan untuk kita menjalani di akhir bulan 2020 yaitu bulan Desember. Dan di bulan ini kita juga merayakan Natal. Kita merayakan Natal dengan penuh sukacita walaupun di dalam masa-masa pandemik seperti ini, tetapi kita percaya bahwa damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya ingin menyampaikan pesan yang berjudul demikian. Lahirnya Raja Damai Juru Selamat Dunia. Nah, pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 35. Saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ini adalah firman Tuhan yang menceritakan tentang Maria dijumpai oleh malaikat Tuhan untuk maksud daripada Allah bagi kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, Juru Selamat dunia. Nah, kalau kita memperhatikan, coba kita flashback balik, kenapa Allah yang begitu mulia dan kudus mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Manusia pertama, Adam diciptakan oleh Bapa yang kudus, bekerja membentuk Adam dari debu tanah. Dan Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam. Dan Adam menjadi manusia yang hidup karena Allah menghembuskan nafas kehidupan. Nah, kalau kita memperhatikan
proses kelahiran atau proses dari Maria sebagai ibu daripada Tuhan Yesus, saya ingin gambarkan demikian. Bapa yang kudus bekerja dengan membentuk anak Allah yang kudus dalam rahim Maria untuk memulihkan manusia yang mati menjadi manusia yang hidup. Ingat peristiwa ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia Adam pertama ini jatuh ke dalam dosa karena digoda oleh ular, dan manusia ini melanggar apa yang telah Allah perintahkan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia ada di bawah hukuman. Dan kalau kita perhatikan bahwa hukuman akibat dosa adalah kematian, maka itu Allah memiliki rencana dengan kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus melalui rahim daripada perempuan yang bernama Maria, yaitu untuk satu tujuan yang mulia, yaitu bahwa untuk supaya manusia yang mati menjadi manusia yang hidup. Di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ada proses persekutuan antara Maria yang menyediakan rahimnya sebagai tempat sang juru selamat. Kalau kita memperhatikan proses kelahiran manusia, itu ada prosesnya, butuh waktu. Butuh waktu sekitar 9 bulan, 10 hari untuk sampai proses kelahiran. Jadi saya bisa gambarkan demikian bahwa kelahiran baru adalah jalan masuk untuk menerima keselamatan. Karena dahulunya manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Maka itu ada peristiwa kelahiran baru yang dibutuhkan untuk jalan masuk manusia menerima keselamatan. Jadi ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah." Di dalam kehidupan yang baru, di dalam tatanan yang baru, di dalam kondisi yang baru, bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam kerajaan Allah. Kita lihat proses untuk pembentukan dari proses dikatakan pembuahan sampai manusia itu lahir. Itu ada prosesnya. Dan kalau kita melihat banyak orang yang gagal, banyak orang percaya yang gagal, karena banyak orang yang menjadi Kristen itu prematur. Belum waktunya sudah lahir. Enggak tahan melewati proses, enggak tahan melewati proses untuk satu kelahiran yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Maka itu saya ingin menyampaikan bahwa proses kelahiran ini adalah sesuatu yang sangat penting. Atau saya boleh sampaikan, kelahiran baru kita di dalam Kristus itu adalah jalan masuk kita untuk kehidupan di dalam keselamatan. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir, kita memiliki keselamatan. Itu tujuan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah kita memiliki kuasa kehidupan di dalam damai sejahtera. Kita memiliki kuasa kehidupan di dalam damai sejahtera. Nah, kenapa kita harus memiliki kuasa kehidupan di dalam damai sejahtera? Kalau kita memperhatikan di dalam satu kerajaan, kalau memiliki kuasa,
banyak orang yang hidup di bawah kuasa, itu kecenderungannya adalah ketakutan. Tetapi di dalam kerajaan Allah, memiliki kuasa kehidupan, tetapi di bawah damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukankah rencana si jahat untuk membuat pandemik ini terjadi dan orang hidup di dalam ketakutan? Tetapi rencana Allah untuk orang percaya, apapun keadaannya, itu kita orang percaya tetap hidup di dalam damai sejahtera Allah. Ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, bagaimana dan sebagai apa Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara? Itu sangat menentukan. Sebelum kita masuk di dalam ayat firman Tuhan yang menjadi ayat untuk Natal kita, itu ada satu lagu yang berjudul "Oh Tuhan Pencipta Langit Bumi". Yuk. Oh Tuhan Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia, oh tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bagi Tuhan kita tiada yang mustahil. Karena firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat 6 mengatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, di ayat yang ke-6 ini di dalam Yesaya 9, ini adalah ayat yang sering dibacakan dan menjadi tema untuk Natal orang-orang percaya. Jadi dikatakan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, tadi saya sebut bagaimana dan sebagai apa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Apakah Dia sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa untuk kita, Bapa yang kekal untuk kita, Raja Damai di dalam kehidupan kita? Apakah fungsi-fungsi yang disebutkan tadi itu kita alami dalam kehidupan kita? Dan marilah kita merenungkan di hari-hari di dalam perayaan Natal ini. Apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita di dalam hidup kita ada nasihat untuk kita tetap hidup
di dalam kehendak Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini. Banyak nasihat akan menjauhkan orang dari malapetaka. Maka itu kita sebagai orang percaya, milikilah Dia, Tuhan Yesus, sebagai penasehat yang ajaib. Apa yang kita alami hari-hari ini? Rasanya kita alami kelemahan. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sudah kita lakukan dengan berbagai cara, masalah tetap ada. Sudah kita lakukan dengan hal-hal yang maksimal, segalanya tetap ada kita alami. Kita sepertinya menyerah, tapi ingat bahwa ketika di dalam kehidupan kita ada Tuhan Yesus sebagai Allah yang perkasa, maka kita yang lemah dibuat menjadi kuat. Kita yang rasanya hidup di dalam keputusasaan, ada timbul pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita hidup sepertinya di depan kita tembok yang tidak bisa kita lewati. Tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang perkasa, maka kita bisa melewatinya. Mari miliki Dia sebagai Allah yang perkasa. Atau apakah kita kehilangan hari-hari ini figur seorang bapa? Apakah kita kehilangan naungan untuk tempat kita berlindung, untuk tempat untuk kita bertanya, untuk tempat kita meminta, untuk tempat kita berkomunikasi dengan Bapa yang kekal, yang akan membawa kita bukan hanya kepada kehidupan sekarang ini, tetapi kepada hidup di dalam kekekalan di surga nanti. Perhatikan bahwa kita memiliki Bapa yang kekal, Bapa yang kekal di dalam kehidupan kita. Keadaan boleh tidak menentu, kita rasanya ada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi kita punya perlindungan, kita punya tempat untuk kita bertanya, kita punya tempat untuk di mana Dia menaungi hidup kita, yaitu Bapa yang kekal. Hari-hari ini mungkin kita mengalami frustasi, bahkan menuju kepada depresi. Banyak orang yang depresi. Kalau OTG itu orang tanpa gejala lagi populer. Tapi orang tanpa gangguan, kalau jalan-jalan, itu orang yang depresi. Bisa ketawa sendiri, bisa bernyanyi ekspresinya datar dan lain sebagainya. Itu orang tanpa gangguan. Tapi kita, kalau Tuhan Yesus sebagai Raja damai atas hidup kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan atas hidup kita. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang tidak enak sekarang ini. Semua dibatasi. Semua rasanya diatur karena ada sesuatu yang mengatur yang tidak kelihatan. Mungkin itu virus sekarang ini, COVID-19. Jadi rasanya banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Tapi ingat bahwa ketika Tuhan Yesus itu sebagai Raja damai atas hidup kita, maka apapun keadaannya, kita ada tetap di dalam damai sejahtera Tuhan. Maka itu
alami dan jadikan Tuhan Yesus sebagai hal-hal yang disampaikan di dalam Yesaya 9 ayat 6. Bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai sesuatu yang real dan nyata dalam kehidupan kita. Ayat yang ketujuh, Yesaya 9, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan semuanya ini. Puji Tuhan, kita melihat bahwa besar kekuasaannya dan damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan. Artinya bahwa kita mengalami ketika kita hidup di dalam keselamatan, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sebagai Raja Damai, Juru Selamat kita, kita akan mengalami kehidupan yang digambarkan di dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah itu sampai selama-lamanya. Karena dia adalah Raja yang mengasihi kita. Dia bukan Raja yang otoriter, tetapi dia Raja damai yang menaungi kita, yang menimbulkan rasa tenang di dalam hidup kita untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Ada satu ayat yang saya mau ini sebagai ayat penutup. Di dalam Mazmur 24 ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kalau di dalam bahasa Inggris mengatakan demikian, this is the generation of those who seek Him, who seek your face, even Jacob. Artinya bahwa kalau kita hari-hari ini kita memproklamkan bahwa ini adalah masa Pantekosta yang ketiga dan masa Pantekosta yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan kalau kita memproklamkan seperti itu, saya mau mengatakan bahwa kita adalah generasi yang mencari Tuhan, generasi yang mencari wajah Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Artinya bahwa apapun keadaan kita, keadaan senang, keadaan susah, keadaan putus asa, dan mungkin kita keadaannya penuh dengan pengharapan, kita tetap mencari wajah Tuhan. Karena ini adalah ciri generasi akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan saudara kehilangan roh untuk mencari wajah Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berhenti untuk mencari wajah Tuhan kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan di surga, di dalam kemuliaannya. Karena di masa itu kita akan menyatu dengan kasih-Nya, menyatu dengan kemuliaannya, menyatu dengan apa yang Dia berikan dalam hidup kita. Dia sudah ada bersatu dengan kita. Tapi selama masih di dunia ini,
marilah kita menjadi generasi yang mencari wajah Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan. Kalau saya sering sampaikan adalah, kalau kita banyak orang yang mencari wajah Tuhan ketika di dalam keadaan susah. Tapi saya mau sampaikan bahwa ketika kita mencari wajah Tuhan, dalam keadaan senang, dalam keadaan sukacita, itu lebih mudah untuk kita mencari wajah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita bisa mendengarkan pesan Tuhan di bulan Desember ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan pesan Tuhan. Engkau sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah orang yang menerima keselamatan. Dan pada hari-hari ini biarlah Tuhan, Engkau menjadi penasehat ajaib dalam hidup kami. Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi generasi yang mencari wajah Tuhan dalam segala keadaan dan kondisi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi kami lebih daripada segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan untuk mengingat akan kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk kita memasuki perjamuan kudus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan perjamuan kudus kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Salibnya, salibnya. Layakan kami umat-Mu Tuhan Yesus. Biar kami masuk di dalam perjamuan kudus
dengan kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti perjamuan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Mari setiap kita datang sama Tuhan Yesus Kristus. Oh terima kasih. Mari setiap kita rasakan kasih-Nya mengalir dalam hidup kita. Rasakan mujizat-Nya mengalir dalam hidup kita. Rasakan pertolongan-Nya datang dalam hidup kita. Ora para kara para syakara lama syakara. Bilur-Mu Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, terima kasih. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Lawat keluarga demi keluarga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oh dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan Tuhan, biar kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Oh urapan-Mu mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Berkati Tuhan keluarga demi keluarga Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau bukan hanya memberkati Tuhan setiap keluarga. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Tetapi kuat kuasa-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan turun atas setiap keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus kami percaya damai sejahtera daripada Tuhan mengalir. Dan kami juga percaya Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, ada perlindungan daripada Bapa yang kekal, Bapa yang sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalir berkat-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir perlindungan-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Memulihkan setiap keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, kita telah menerima perjamuan kudus
Dan di awal bulan, setiap awal bulan, terutama di bulan Desember ini, kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Berkat bukan dihitung dari jumlah, tetapi berkat dihitung daripada apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan marilah kita memberikan persembahan persepuluhan dengan kerelaan hati kita. Dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan persepuluhan lewat rekening yang telah disediakan. Ada rekening BRI, ada juga rekening BCA. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan persepuluhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa juga memberikan persembahan secara langsung di gereja dan juga di jam-jam sekretariat. Dan saya percaya bahwa ketika kita memberi persembahan persepuluhan, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang telah memberi dan akan memberi, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang memberi dengan kerelaan hati. Kami percaya Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan mungkin juga ada anak-anak-Mu yang belum bisa memberikan persembahan persepuluhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Engkau memberikan berkat-Mu yang berkelimpahan atas setiap rumah tangga. Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan dari hal-hal yang jahat Tuhan. Tapi biarlah kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Usaha-usaha dibukakan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan berlipat kali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ekonomi kami Tuhan, makin lama makin baik. Makin lama makin diberkati Tuhan. Karena berkat yang daripada Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberikan kesempatan memberikan persepuluhan, persembahan persepuluhan. Kalau Bapak Ibu jemaat mau memberikan persembahan syukur, persembahan ibadah setiap hari Minggu, bisa memberikan lewat QR. QR itu nanti bisa di-scan, dan Bapak Ibu yang punya untuk Grab, GoPay dan yang lainnya bisa memberikan lewat QR, atau juga bisa memberikannya langsung di dalam ibadah-ibadah di gereja, dan memberikannya lewat sekretariat pada jam kerja. Dan sekali lagi kita memasuki di bulan Natal, dan saya percaya bahwa damai sejahtera Natal, berkat Natal itu kita alami di dalam kehidupan kita. Walaupun sekarang musim-musim orang bilang masa-masa resesi, masa-masa pandemik COVID-19. Tapi kita percaya bahwa ketika kita menyambut Sang Raja Damai, di dalam hati kita, hidup kita dan keluarga, maka kita akan mengalami sesuatu yang baik daripada Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan di bulan Natal ini. Puji Tuhan, dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib
setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.